Cuman ya lumayan berpengaruh sih ketika orang bilang muka aku kayak monster, muka aku jelek, muka aku bentol-bentol. Ketika orang ngerasa diri dia nggak cantik, itu masalahnya ada di diri dia. Aku pengen orang lebih aware ketika orang nggak minta saran, jangan kasih saran. Kamu nggak tahu dia udah nyoba apa aja. Cantik merupakan idaman untuk setiap wanita. Tak jarang banyak wanita yang rela melakukan berbagai perawatan hanya untuk terlihat cantik. Seorang influencer bernama Cut Rizky yang aktif menyampaikan pesan positif soal kecantikan, mengungkapkan bahwa cantik tidak hanya soal berkulit putih dan bebas jerawat, tapi bagaimana seorang wanita berproses dalam menerima segala kekurangan yang ada pada diri dan mengubahnya menjadi kekuatan bagi diri sendiri. Panjang banget, pendengar air mata sedih, aku pernah nangis, aku pernah sedih. Aku punya keluarga yang cukup suportif, artinya bukan keluarga yang kayak jelek lo, jerawatan gitu. Aku termasuk punya keluarga yang cukup baik gitu. Cuman kan lingkungan punya pengaruh yang lebih besar. Kayak ketika orang lain bilang you don't look good gitu, atau orang nanya muka lo kenapa, atau orang nanya pakai ini pakai itu. Jadi itu yang sebenarnya bikin aku tuh ngerasa kayak emang iya ya gue sejelek itu gitu. Kadang kita nggak ngerasa loh kita tuh jelek, atau kita nggak ngerasa ada yang salah dari kita kalau orang nggak pernah mention. Aku tuh kayak pressure ada tetap manusiawi, semua orang tuh bakal ngerasa tersinggung, ngerasa sedih kalau orang mengomentari fisiknya. Jadi kayak dari SMP SMA ada beberapa orang tapi nggak banyak. Cuman ya lumayan berpengaruh sih ketika orang bilang muka aku kayak monster, muka aku jelek, muka aku bentol-bentol. Aku kan masih remaja dan aku butuh banget support system. Aku selalu nangis setiap kali orang ngomong itu gitu. Aku nggak bisa berhenti compare diri aku ke orang lain gitu. Orang yang muka mulus aja masih compare diri ke orang lain, apalagi aku gitu. Terus sampai ada di saat udah parah banget tuh pas aku kuliah. Aku fail abis treatment, terus muka aku makin parah. Dan aku nangis-nangis telepon mama, dan I said, kenapa aku? Gitu, aku bilang. Nah, mama aku kan tenangin aku terus, kakak nggak boleh gitu, kakak harus bersyukur, segala macam. Aku setelah kejadian itu malah lebih bersyukur dan berusaha untuk berdamai dengan diri aku, karena self love sendiri itu gratis, nggak pakai beli. Tapi mahalnya adalah usaha kita. Apakah kita mau berdamai? Apakah kita mau menerima gitu? Apakah kita mau ngejalanin ini walaupun ini sakit, pahit gitu? Apapun masalah kita, terlepas ya. Kalau aku kan masalahnya jerawat, orang lain ada masalah lain gitu. Apakah kita mau berdamai dengan diri kita gitu? Karena nggak bisa dirubah kan. Aku nggak tahu. Aku makan sehat, aku olahraga, aku nggak pakai yang macam-macam, tetap aja jerawatan kayak gitu. Kecuali kayak misalnya ada penyakit tertentu yang memang aku tahu sebab dan akibatnya, jadi aku bisa pantangin. Kok ini kan aku nggak tahu gitu, hal nggak bisa aku rubah, di luar kendali aku. Jadi mau nggak mau aku harus berdamai. Nah, lama kelamaan fake it until I make it. Kita kan punya alam bawah sadar yang kalau kita ajarin untuk terus kayak kamu bisa, afirmasi, kamu akan bisa. Nah, afirmasi itu semudah itu. Anak kecil kalau baru lahir, alam bawah sadarnya itu kosong. Apapun yang orang tuanya kasih itu bakal terus ada di kepala dia selamanya. Nah, kalau kita, karena kita udah terkontaminasi sama banyak hal, karena kita udah dewasa gitu, alam bawah sadar kita tuh udah terkontaminasi sama banyak hal gitu, sama hal-hal negatif. Entah yang bilang kita nggak cantik, bilang kita nggak cukup, yang ini yang itu. Nah, kalau misalnya alam bawah sadar kita kasih hal-hal positif terus, lama-kelamaan kayak dalam jangka waktu yang panjang, dia itu akan berubah. Orang bilang apa, kitanya udah nggak ngerasa insecure lagi, karena alam bawah sadar kita itu adalah fondasi karakter kita. Intinya ini adalah sebuah perjalanan yang harus ditempuh asalkan kita mau dan memang punya niat untuk mau berdamai.
Karena at the end of the day, apa yang nggak bisa kita rubah, nggak bisa kita paksa untuk rubah. Apalagi kita rubah untuk menyenangkan orang lain, it's a no. If you wanna change, apalagi kamu pengen berubah jadi orang yang lebih baik, ubahlah karena memang kamu mau. Kamu mau jadi orang yang lebih baik, kamu mau lebih pintar, kamu lebih cantik. You wanna be whatever you want, do it. Cut Rizky mengungkapkan, ia ingin menyebarkan lebih banyak pesan positif bahwa setiap wanita memiliki kecantikan dan keunikannya masing-masing, dan menjadi diri sendiri adalah hal yang terbaik. Aku menunjukkan bahwa cantik itu beragam banget. Kamu nggak bisa bilang, oh ini cantik. Orang tuh punya cantiknya masing-masing, nggak bisa kamu bilang, oh dia cantik. Nggak bisa, cantik itu relatif banget. Kamu pasti pernah dengar orang bilang gini, cewek cowoknya, ganteng sih, tapi bukan tipe gue. Cantik sih, tapi bukan tipe gue. Bukan berarti orang ini jelek, bukan tipenya. Itu kan cantik itu kan relatif kan, sesuai siapa yang melihat. Dan perspektif itu terlahir dari background kita, agama, cara kita dibesarkan, pendidikan kita. Akhirnya muncul tipe cowok kita. Itu kan karena latar belakang kita. Jadi kenapa cantik itu beragam ya sesuai dengan karakter kita. Cantik itu kan nggak melulu tentang fisik gitu. Jadi dengan adanya aku pengen orang lain bisa melihat beauty itu ada di orang yang berjerawat gitu. Ada orang yang berjerawat, she make a content, dia bisa nge-influence orang, and mungkin kamu juga bisa melakukan hal yang lain, karena dia bisa melakukan hal yang dia mau. Itu yang pengen aku bilang. Jangan mengkotak-kotakan kecantikan. Aku enak banget sama orang rambut keriting nggak bagus, orang kulitnya gelap nggak bagus, kenapa emang kalau orangnya seleranya dia gitu loh. Ada orang kan dia punya natural curly hair, dia suka, dia enjoy gitu. Tapi kan orang bilang lurusin aja kayak rambut lu, padahal dia suka rambutnya. Ada orang yang genuinely suka gitu sama rambutnya, ada orang yang genuinely suka sama kulitnya gitu. Jadi tapi gara-gara sering orang bilang terkontaminasi alam bawah sadarnya, jadi oh ya gue perlu berubah biar orang nggak komplain. Banyak sih alhamdulillah, aku ngerasa aku syukur banget kalau suara aku didengar oleh orang lain. Bayangin ada orang yang mau bunuh diri, aku nggak mau ngeremehin itu. Coba kamu bayangin kalau muka kamu tuh jerawatan. Muka ini kan kita gunakan untuk berkomunikasi. Kalau kita nggak siap mental, kita bakal ngerasa jelek sepanjang hari itu. Jangankan jerawatan, muka kita hitaman aja, kita sebel. Gue hitam banget, sesederhana muka hitaman habis liburan. Padahal habis liburan, dan jelas habis liburan gitu. Bukan kesiram air panas atau kesiram air panas gitu. Tapi ketika orang mau pede dan mau berusaha gitu untuk berdamai, aku ngerasa bersyukur banget. Karena sebagian dari mereka yang bilang, kakak makasih, aku dulu depresi itu, bahkan aku pengen rasanya mengakhiri hidup aku karena aku ngerasa gak cantik gitu. Cuman perkara ngerasa gak cantik, sepele ya, tapi itu sangat berpengaruh bagi sebagian orang gitu. Kita nggak bisa juga nyepelein itu, karena hal-hal yang bersangkutan dengan muka atau apapun itu tuh sensitif banget bagi perempuan. Jadi ketika aku bisa membantu mereka satu langkah, nolong mereka untuk menjadi orang yang lebih merasa berarti, merasa bahwa mereka cantik, itu aku bahagia banget sebenarnya. Aku nggak cuma hadir warawiri di social media, tapi aku bisa ngasih impact yang baik untuk mereka ngerasa cantik. Karena aku ngerasa aku dulu gak punya siapapun yang kayak aku ngerasa, oh iya dia sama kayak aku gak punya siapapun. Bayangin betapa lebih sulitnya jadi aku. Tapi aku sadar kayak kita punya 26 juta manusia di Indonesia Raya ini. Masa iya orang jerawat? Karena aku ngerasa ini, aku yang jerawatan. Karena orang jerawatan jarang. Gak sebanyak aku banyak banget jerawatan, gak ada space lagi. Serius, gak ada space lagi. Jadi ketika aku bisa menolong orang, aku merasa bahagia lah. Akhirnya suara aku terdengar sama orang yang membutuhkan hal itu, sama orang sesederhana motivasi gitu. Sesederhana ngasih orang motivasi, tapi itu berarti banget. Dia jadi senang, dia jadi ngerasa cantik gitu. Kadang banyak orang itu nggak punya keluarga yang suportif.
malah menyalahkan dia. Aku juga ngedukasi mereka bahwa acne itu bukan cuman perkara kamu nggak ganti sarung bantal, nggak gitu. Ada dari genetik, ada dari salah skincare, ada memang faktor usia. Mungkin kamu umur segini nggak pernah jerawatan, tapi umur sekian kamu jerawatan. Bisa karena sebab stres. Temenku di umur 30 baru dia punya jerawat akibat dia stres. Nggak pernah kepikiran kan umur 30 perkara dia stres banget, pressure yang sampai harus ke psikolog, akhirnya dia jerawatan. Nggak pernah kepikiran kan? Nah kalau orang awam itu kan mikirnya salah pakai sabun, gak ganti sarung bantal. Nah aku pengen edukasi orang untuk lebih aware aja kalau jerawat itu nggak melulu soal nggak ganti sarung bantal atau salah pakai skincare atau nggak ngejaga diri, bahkan bukan itu sebenarnya, lebih kompleks lagi. Ada orang yang bahkan alergi sama odolnya sendiri ternyata selama ini pas di tes kulitnya gitu sih yang pengen aku sampaikan, biar lebih mainstream aja. Jerawat tuh nggak jadi hal yang kayak, jadi kalau besok orang lihat punya jerawatan atau siapapun yang jerawatan atau orang-orang yang bermasalah kulitnya gitu, mau di tangan di mana, orang lebih kayak oh ya udah biarin aja. Karena jujur yang paling mengganggu itu adalah saran. Saya kayak aku kan udah nyobain banyak hal gitu. Kadang aku ada momen aku nggak pengen ngobrolin jerawat pas sama teman-teman, dia malah ngebahas itu. Padahal aku nggak minta saran. Dia malah ngebahas ada ini di jeruk purut nih, digiling kasih kapur ajaib, taruh di muka jadiin masker. Gitu. Karena aku nggak minta saran. Gitu. Dan aku udah nyoba banyak hal, lagi capek nih gitu. Aku teman-teman memang kita pengen spend time, pengen happy. Dia malah ngebahas jerawat kan gitu. Nggak hanya jerawat, masalah fisik lainnya juga. Ketika orang nggak minta saran, aku pengen orang lebih aware. Ketika orang nggak minta saran, jangan kasih saran. Kamu nggak tahu dia udah nyoba apa aja. Lebih baik kamu bikin dia happy. Aku bilang komedi sangat berperan penting dalam hidup kita, daripada kita ngegosip, daripada kita nanya badan orang. Mending kita cerita yang lucu-lucu. Selama kita bisa mengontrol rasa ketidakpercayaan diri dan mau berdamai dengan diri sendiri, cantik dapat muncul dengan sendirinya. Itulah yang diungkapkan oleh Cut Rizky. Hidup adalah sebuah pilihan ya. Ketika orang ngerasa diri dia nggak cantik, itu masalahnya ada di diri dia. Gitu. Dan cuman ada dua, orang itu mau berubah atau enggak. Ada orang yang ngerasa kayak, gue gak pede sama hidung gue gak pede sama kulit gue, so I'm gonna work hard, get more money, and then I'm gonna change what I don't like. Ada orang kayak gitu. Dan bagi aku gak ada yang salah selagi dia tidak merugikan orang lain. Tapi ketika misalnya dia insecure, terus dia malah kayak ngehancurin dirinya sendiri dengan gak peduli dengan dirinya sendiri. Karena orang kalau udah insecure itu cuma ada dua, dia usaha untuk merubah dalam positive way. I don't want to say plastic surgery negatif, tapi kan itu keputusan ya. Ada orang kayak, gue mau ngerasa lebih confident, I will find my way. Ada orang ngerasa confident dengan berdamai, ada orang ngerasa lebih confident dengan diet atau plastic surgery gitu kan. Ada orang yang kayak, ya udah, gue nggak mau nih ngerubah diri gue, ya udah kayak gitu aja terus sampai akhirnya nggak ada yang berubah di hidupnya, dia nggak bisa achieve apapun. Jadi nggak ada yang bisa berubah sih, itu keputusan masing-masing untuk merasa seperti itu. Kita nggak bisa ngerubah orang. Cuman kalau ada orang yang bisa berubah karena kita, berubah jadi lebih baik karena kita, itu kan baik ya. Kita juga merasa kayak senang bisa membantu orang lain. Nah intinya kita nggak pernah bisa membantu orang lain. Kita nggak bisa. Orang selalu punya plan-nya masing-masing dan goals-nya masing-masing. Gitu. Ada orang yang plastik surgery sampai 50 kali tapi gak pernah merasa cantik. Something wrong with them. Gitu. Emang cara pikirnya mereka berbeda gitu. Cantik is being yourself. It's so hard. Menjadi diri sendiri itu gampang-gampang susah. Kayak kalau dipikir simpel, jadi diri sendiri aja. Tapi susah. Apakah kita mau berdamai? Apakah kita mau menjadi diri kita sendiri? Aku ingat Liza Koshy bilang, be yourself, because nobody can do it. They suck at it. Gak ada yang bisa jadi kayak kita gitu.
Tapi apakah kita mau menjadi diri kita? Aku juga dulu kayak gitu waktu pertama kali aku start YouTube. Everybody has this background, this, mereka punya kamera, this. Mereka punya ini, punya itu. Kok aku nggak kelihatan kayak mereka? Being yourself is like, kamu nggak perlu punya background kayak mereka. Kamu nggak perlu punya makeup kayak mereka. Kamu nggak perlu berdandan kayak mereka. Kamu cukup jadi, kamu pakai background itu. Ya udah kayak gitu. Itu kamu. Itu ciri khas kamu, background kamu kayak gitu. Editan kamu kayak gitu. Kamu gak perlu ngedit sama persis kayak beauty vlogger yang lain. Udah gitu. Don't try to fit in. Try to be yourself. Itu apa yang aku belajar itu. Aku mikir kayak orang punya background ini. Aku sadar akhirnya enggak. Aku pengen orang lihat aku dengan setting kamera aku yang kayak gini, editanku yang kayak begini, cara ngomong aku yang kayak begini, dan backgroundku yang seperti itu.